Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita rayakan Hari Raya Pelindung Keuskupan kita. Dan pelindung keuskupan kita adalah Beato Dionysius dan Redemptus. Mereka berdua wafat sebagai martir, kepalanya dipukul dengan gada hingga pecah, lalu lehernya digorok di Aceh, Indonesia pada tanggal 27 November 1638. Mereka berdua dibeatifikasi pada 10 Juni 1900. Alkisah pada tahun 1636, wakil raja Portugis di Goa, Pedro da Silva, bermaksud mengirim misi diplomatik ke Aceh yang baru saja berganti dari Sultan Iskandar Muda ke Sultan Iskandar Thani. Pedro da Silva ingin menjalin hubungan persahabatan karena hubungannya dengan sultan terdahulu tidak begitu baik. Sebagai seorang bekas pelaut yang sudah pernah datang ke Banten, Dionysius ditunjuk sebagai juru bahasa dan pandu laut. Oleh karena itu tahbisan imamatnya dipercepat. Dionysius ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1637 oleh Monsinyur Alfonso Mandes. Sementara Bruder Redemptus dengan izinan atasannya ikut serta dalam perjalanan dinas sebagai pembantu. Misi ini dipimpin oleh Dom Francisco Sousa sebagai duta. Para anggota misi yang lainnya antara lain Dionysius, Redemptus, Don Ludovico, 2 orang biarawan Fransiskan, seorang pribumi dan 60 awak kapal. Mereka berlabuh di kota raja dan disambut dengan ramah. Tetapi rupanya keramah tamahan orang Aceh ternyata hanyalah tipu muslihat belaka. Orang-orang Belanda telah menghasut Sultan Iskandar Thani dengan menyebarkan isu bahwa bangsa Portugis datang hanya untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Karena itu semua anggota misi ini ditangkap, dipenjarakan, dan disiksa agar menyangkal imannya. Selama sebulan mereka meringkuk dalam penjara dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Beberapa orang dari antara mereka meninggalkan imannya untuk membeli kebebasan mereka. Yang meninggalkan itu mungkin Fransiskan. Dionysius dan Redemptus telah meneguhkan iman saudara-saudaranya yang memberi mereka hiburan. Akhirnya di pesisir pantai tentara, Sultan mengumumkan bahwa mereka dihukum mati bukan karena berkebangsaan Portugis, melainkan karena mereka adalah pemeluk agama Katolik. Maklumat Sultan ini diterjemahkan oleh Pater Dionysius kepada teman-temannya. Sebelum menyerahkan nyawa ke tangan Algojo, mereka semua berdoa. Dan Dionysius mengambil salib dan memperlihatkan kepada mereka supaya mereka jangan mundur, melainkan bersedia mengorbankan nyawa demi Kristus yang tersalib dan yang telah menebus dosa dunia, dosa mereka juga. Dionysius memohon ampun kepada Tuhan dan memberikan absolusi terakhir kepada mereka satu persatu. Segera tentara menyeret Dionysius dan dimulailah pembantaian massal. Setelah teman-temannya dibunuh satu demi satu, Pater Dionysius masih bersaksi tentang Kristus dengan penuh semangat. Khotbahnya itu justru semakin menambah kebencian rakyat Aceh terhadapnya. Algojo semakin beringas untuk segera menamatkan riwayat Dionysius. Namun, langkah mereka terhenti di hadapan Dionysius. Dengan sekuat tenaga mereka menghunuskan kelewang dan tombak, akan tetapi seolah-olah ada kekuatan yang menahan, sehingga tidak ada yang berani. Segera kepala Algojo mengirim utusan kepada Sultan agar menambah bala bantuan.
Dionysius berdoa kepada Tuhan agar niatnya menjadi martir dikabulkan. Dan permintaannya dikabulkan. Seorang algojo yang adalah seorang Kristen Malaka yang murtad, mengangkat gada dan mengayunkannya dengan keras ke kepala Dionysius, disusul dengan kelewang yang memisahkan kepala Dionysius dari tubuhnya. Kemartiran Dionysius dengan kawan-kawannya disahkan Tuhan. Mayat mereka selama 7 bulan tidak hancur, tetap segar seperti sedang tidur. Menurut saksi mata, jenazah Dionysius sangat merepotkan orang sekitarnya, karena setiap kali dibuang ke laut, kembali ke darat, senantiasa kembali ke tempat dia dibunuh. Akhirnya jenazahnya dengan hormat dimakamkan di Pulau Buangan, kemudian dipindahkan ke Goa, India. Saudara-saudari, kita bertanya, dengan itu gagalkah misi di tanah air? Ini bukan soal menang atau kalah, tetapi soal mempertanggungjawabkan iman yang benar dengan keteguhan dan keberanian tanpa takut. Ia tetap memberikan kesaksian iman yang benar akan Kristus yang dia yakini, kendati pun ancaman kematian ada di depannya. Dengan ini mau dikatakan Dionysius dan Redemptus bukan tipe pribadi yang asal-asalan dalam beriman. Bukan pribadi yang takut ketika dihadapkan dengan para penantang dan pencemooh. Ia tidak berpenampilan sembunyi-sembunyi, tetapi dengan terus terang, yakin teguh akan kebenaran iman yang ia percayai. Apa itu? Bahwa Yesus adalah jaminan dan kekuatan. Yesus adalah sumber dan puncak dari seluruh keyakinan imannya. Karena Yesus tidak mundur selangkah pun memberi kesaksian. Ia mempertaruhkan nyawa demi kebenaran. Karena kebenaran tetaplah kebenaran. Beriman kepada Yesus bukan beriman dalam diam. Tetapi ketika kebenaran itu makin pudar dan mudah diputar balikkan, ketika dengan mudah direkayasa demi kepentingan pribadi, perlu semangat keberanian seperti Dionysius dan Redemptus untuk mewartakannya. Gereja dalam pengalaman sejarah menyadari bahwa darah para martir yang ditumpahkan demi kebenaran, demi Injil dan demi Kristus sungguh menghidupkan dan menyuburkan iman gereja. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih, gereja mengajak kita untuk tampil sebagai seorang kesatria. Seorang yang berani dalam mempertahankan dan memperjuangkan serta menyaksikan imannya, mencintai kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu, yang berkata benar, dengan berkata benar, berpikir benar, bertindak benar dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Dicari saksi yang beriman, yakni saksi yang mencintai kebenaran dengan semangat Beato Dionysius dan Redemptus martir.